Pemirsa, 5 pemudik yang akan pulang kampung menjadi korban penipuan. Ya, mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing. Namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka mengakui telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Tahu di Pondokopi sih. Tadi awalnya kan sampai Jatiwaringin. Di travel apa namanya ini? Travel Anugerah Trans. Travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban dan diantar ke Pondokopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Tangerang ke Menteng ke Karet. Terus Saya jemput, cuma sebelum saya jemput dia setting ke saya, minta nomor HP saya. Katanya, Bang, settingannya lewat nomor aja, nanti biar Sherlocknya tepat, katanya gitu. Itu di aplikasinya akurat soalnya. Oh ya udah, saya positif thinking aja. Kasus penipuan ini masih ditangani Polsek Durensawit, Jakarta Timur yang mendatangi lokasi kejadian usai mendapatkan laporan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sopir angkutan umum mengeluhkan maraknya angkutan travel gelap atau ilegal yang beroperasi ke wilayah Kabupaten Lebak saat momen Idul Fitri. Ya, hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan sopir angkutan umum. Suasana di Terminal Mandala Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, lenggang pada puncak mudik Lebaran tahun 2026 ini. Dikarenakan maraknya angkutan travel gelap atau ilegal yang mengangkut pemudik jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang dikeluhkan oleh sejumlah sopir angkutan umum, baik itu sopir angkot, bus maupun elf. Pasalnya, dengan adanya travel gelap atau ilegal tersebut dinilai merugikan angkutan umum yang beroperasi secara resmi berdasarkan trayek serta membayar retribusi. Dampak dari sepinya penumpang, pendapatannya berkurang dibanding mudik Lebaran pada tahun lalu. Bahkan untuk membeli bahan bakar kendaraan saja sulit. Sedangkan travel ilegal yang berasal dari Jakarta, Tangerang, dan daerah perkotaan lainnya tidak memiliki trayek resmi. Nah sekarang angkutan-angkutan yang udah biasa seperti elep, bis, pada ngeluh semua, Bang. Dengan alasan dia udah pulang duluan, dijemputnya sama travel yang dari Jakarta, Tangerang gitu, sejenisnya lah. Jadi benar-benar ngeluh lah. khususnya ke travel gelap mungkin ya, ini ya. Gitu, travel gelap itu. Untuk penumpang sendiri ada penurunan apa gimana, Bang? Penurunan adalah biasanya datang ke sini ada persetan tunggu. Ini paling 2 orang, 3 orang, paling kalau ada rezeki di jalan paling ada yang naik, ada yang enggak gitu. Sopir angkutan umum berharap pemerintah daerah memberikan tindakan tegas terhadap maraknya angkutan travel ilegal yang kerap kali beroperasi jelang Lebaran. Pemirsa, jasad seorang wanita ditemukan di samping tower seluler di pinggir Jalan Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, diduga korban dibunuh karena ditemukan dengan kondisi setengah tak menggunakan busana dan pakaiannya robek. Warga desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di samping tower seluler. Korban tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing saat hendak memancing di pinggir rawa-rawa di samping tower seluler, Jalan Raya Grati Kraton, desa setempat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Jasad ditemukan dalam kondisi nyaris membusuk dengan pakaian sobek. Warga sekitar tak mengenali identitas korban.
Diduga korban merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelaku di samping tower seluler. Kondisinya itu sudah melepuh. Bukan orang sini, Pak? Kurang tahu, Pak. Itu perempuan apa tuh? Perempuan. Perempuan? Iya. Ciri-cirinya seperti apa, Pak? Pakai pakaian atau gimana? Dia ada pakaian kayaknya itu pakai daster. Jadi tadi ada aduan dari masyarakat, tadi Pak RW dari wilayah Rejoso menemukan mayat, selanjutnya dilanjutkan oleh tim identifikasi dari Satreskrim Polres Banten Kota. Kemudian dilakukan identifikasi, selanjutnya untuk mayat akan dilakukan otopsi dan akan dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Banten Kota. Selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD R. Sudarsono untuk proses otopsi dan identifikasi korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang wanita pemilik warung remang-remang di Subang, Jawa Barat ditemukan tewas membusuk. Ya, sepeda motor dan 2 handphone korban raib. Jasad wanita ditemukan di sebuah warung remang-remang di Subang, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Ani Anggraini, 47 tahun, warga Tasikmalaya yang merupakan pemilik warung remang-remang tersebut. Korban ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dan diperkirakan sudah meninggal 2 hari lalu. Sepeda motor dan 2 handphone korban raib saat ditemukan tewas. Korban pertama kali ditemukan oleh pegawai pemandu lagu. Namun akibat bau busuk yang menyengat, saksi langsung melapor ke polisi. Ada laporan di Janem, ya Jalan 6, bahwa ada laporan temu mayat. Sampai dengan saat ini masih dalam penyelidikan unit Inapis Polres Subang. Tadi hasil dari pengecekan tim Inapis, jenis kelamin perempuan. Guna mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan sadis yang melibatkan suami siri juga jadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku memutilasi tubuh korban lantaran sakit hati. Satreskrim Polresta Samarinda membekuk pelaku pembunuhan dan mutilasi di pelataran sebuah masjid. Pria berinisial JW ini disebut sebagai suami siri korban, sedangkan pelaku lain berinisial R turut membantu aksi keji tersebut. Aksi pembunuhan dilatar belakangi sakit hati dan direncanakan sejak Januari lalu. Motif pelaku dengan mengajak korban menginap di rumah dan dibunuh saat tidur. Korban dianiaya 2 pelaku dengan potongan kayu ulin hingga tewas. Kemudian jasadnya dipotong menjadi 7 bagian. Bagian tubuh korban dibuang di beberapa lokasi berbeda di wilayah Gunung Pelandu. 26 disampaikan bahwa kedua pelaku ini sudah melakukan perencanaan. Bahkan mereka sudah melakukan survei, untuk nanti lokasi pembuangan jenazah korban ini setelah dieksekusi. Dalam kasus ini, polisi meminta sejumlah barang bukti berupa kendaraan, ponsel, senjata tajam, serta perlengkapan lain. Kini kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.